Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Melanjutkan bahasan kita kitab Sirrul Asrar. Sebelum kita bahas, mari bersama-sama kita kirimkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita yang telah mengijazahkan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita semua dari kajian kitab Sirrul Asrar ini. Ala hadihiniyah wa ala niyatus sholihah. Bi barakatus suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sengaja dalam pembahasan ini saya membawa dua kitab, yang satu versi yang dari Amat, daerah yang dekat Libanon, yang satu versi dari guru kami Kiai Haji Jajan Bajul Ashab. Melanjutkan pembahasan kita di Muqaddimah. Falamma ta'allaqatil arwah wa anasat fil ajsad mattakhadat min ahdillahil misaqan fi yaum alastu bi rabbikum qalu bala. Surah Al-A'raf ayat 172. Ketika ruh berada di dalam jasad dan merasa senang di dalamnya, ruh lupa akan perjanjian awal di alam malak, di alam lahut, yaitu hari perjanjian ketika Allah bertanya, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Mereka menjawab, ruh-ruh itu menjawab, benar, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Falam tarji ilal watanil asliyi patarahhamu ar-Rahman al-Musta'an alaihim bi injalil kutubis samawiyah. Akibat ruh lupa pada perjanjian awalnya, maka ia tidak dapat kembali ke alam lahut sebagai negeri asal. Fatarahhamu, maka dengan rahmatnya Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, maka Al-Musta'an alaihim bi jalil kutubil samawiyah, maka dengan kasih sayang Allah, Allah menolong ruh-ruh itu, menurunkanlah kitab-kitab samawi yang mengingatkan mereka tentang negeri asal mereka, sebagaimana firman Allah, wa zakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah. Ay ayyami wisalihi fima sabaqa mal arwah, yang maksud hari-hari Allah adalah hari saat pertemuan antara Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh arwah di alam lahut. Fajami'ul anbiya'i alaihim salatu wassalam ja'u fid dunya wa dahabu ilal akhirah lidzalika tanbih. Adapun para nabi, mereka datang ke bumi dan kembali ke akhirat. Badan mereka di bumi, sedangkan ruh inti mereka di negeri asal. Karena adanya peringatan ini, faqallaha yadhkuru minhum watanahul asli wa yarji'u wa yastaku ilaihi wa yasilu ilal alamil asli. Nah, sangat sedikit orang yang sadar, berkeinginan dan punya kehendak untuk sampai kembali ke negeri asal. Jadi di dalam teks yang baru
Maksudnya teks yang ditulis kembali oleh guru kita dengan teks yang lama ada sedikit perbedaan, tetapi tidak signifikan. Intinya bahwa tatkala ruh kita masuk ke dalam jasad, maka lupalah kita dengan asal kita. Ini sebenarnya persis ketika kita ditanya hari ini, Bapak Ibu ingat enggak waktu Bapak Ibu berada di alam rahim, di dalam perut ibu? Jawaban kita semua pasti apa? Lupa pasti. Lupa. Tapi kalau ibu kita memperlihatkan gambarnya waktu di alam rahim janin kita usia 3 bulan, misalnya kan sering dipoto itu. Nah ini loh dulu, barulah kita sadar. Dan kesadaran itu pun antara percaya dan enggak. Masa iya sih kita dulu di rahim ibu kayak gitu juga rupanya janin kita itu dulu. Beda bentuknya seperti yang sekarang. Kalau sekarang kan panca indera kita sudah lengkap. Nah demikian juga dengan pertanyaan alastu birabbikum. Pertanyaan alastu birabbikum ketika kita sampaikan di sini, di dunia ini, pastilah kita semua tidak ingat itu. Memori itu tidak ingat. Nah oleh karena kasih sayang Allah mengingatkan, diturunkanlah para nabi, diturunkanlah kitab-kitab samawiyah, diturunkanlah Al-Quran sebagai petunjuk bahwa di masa lalu, di alam lahut kita dulu, sebelum kita ke dunia ini, kita pernah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum. Kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Jadi sebenarnya kitab suci itu mengingatkan memori kita di masa lampau, bahwa pernah kita sebelum datang ke muka bumi ini, kita pernah tinggal di alam ketuhanan, di alam lahut, dan di sana ruh kita ditanya oleh Allah, dan di sana ruh kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu ini, dan ruh kita semua yakin bahwa Allah lah Rabb kita semua. Rabb itu yang mengurusi, Rabb itu yang mengatur, Rabb itu yang memberi apa saja kebutuhan yang kita butuhkan. Begitu kita masuk ke dunia ini, jumpalah kita dengan siapa? Dengan makhluk. Jumpalah kita dengan orang tua kita. Maka orang tua itu yang mengurusi kita ini memang perlu kita hormati, dan Quran membimbing itu. Bahwa satu-satunya yang wajib kita ikuti, yang kita cintai tanpa batas, itu salah satunya orang tua, birrul walidain. Kebaikan yang kita berikan kepada orang tua harus tanpa batas, tanpa syarat. Disebabkan kenapa? Karena perkenalan kita dengan orang tua ini perkenalan awal. Tapi kemudian kita juga kenal dengan yang lain. Pada akhirnya kita kenal dengan pekerjaan, pada akhirnya kita kenal dengan atasan, kenal dengan ini dan itu. Hubungannya pada akhirnya hubungan yang seolah-olah, nah ini, seolah-olah ada yang mengurusi kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungannya kemudian ada yang menyebabkan kita berpikir, oh ternyata kalau ada masalah-masalah besar, penyelesaiannya duit ini. Jadi Allahnya tertutupi oleh unsur-unsur material. Nah ketika yang menutupi pengetahuan tentang ketuhanan itu adalah unsur-unsur duniawiyah, maka disitulah muncul satu persoalan, bahwa kolbu kita lupa terhadap perjanjian awal. Lupa kolbu kita itu kepada permulaan
sebelum kita masuk ke alam ruhaniyah, alam jasad di dunia ini. Nah, oleh karena itu perlu diingatkan, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Harus diingatkan hari-hari Allah itu. Harus diingatkan. Dikasih tahu bahwa selain di dunia ini pernah dulu kita hidup di alam rahim. Kalau nurun ke belakang, pernah kita hidup di alam rahim. Itu hari Allah juga itu, alam rahim. Sebelum di alam rahim, pernah kita dulu hidup di alam lahut, di alam ketuhanan. Di alam ketuhanan lahut turun kita ke alam jabarut. Dari alam jabarut turun lagi kita ke alam mulki. Dari alam mulki turun lagi kita ke alam jasad kita ini. Masuk ke jasad. Lahut, jabarut, malakut, mulki. Dan di mulki itulah kita masuk ke dalam jasad kita. Di alam jasad ini, ruh kita itu semua masuk semua di dalam kita nih, dalam di jasad kita ini. Nah, oleh karena itu dalam bahasan selanjutnya kitab Sirrul Arsy ini menjelaskan posisi-posisinya, bahwa ruh kudsiyah yang letak di alam lahut dulu, Allah ciptakan di alam lahut, ketika diturunkan ke alam jabarut dibungkus. Bungkus itulah kemudian menyebabkan namanya menjadi ruh sultani. Dari ruh jabarut turun ke alam malakut, dibungkus lagi, maka ruhnya namanya menjadi ruh rawani. Turun lagi ke alam mulki, menjadi ruh jismani. Masuklah ruh jismani, ruh sultani, ruh kudsi tadi, yang bungkus-bungkusnya itu masuk ke dalam jasad. Maka kemudian dalam jasad kita itu ruh-ruhnya itu ada di situ semua, di dalam jasad kita. Hanya bagaimana mengetahui letaknya. Maka dijelaskan dalam surah Asr, dijelaskan ruh jismani itu letaknya antara kulit dan darah yang mengalir. Lalu bagaimana letak ruh rawani? Ruh rawani ada di kolbu kita. Lalu di mana letak ruh sultani? Ruh sultani ada dalam fuad. Apa itu fuad? Fuad itu inti dari kolbu. Fuad itu inti dari kolbu. Lalu di mana letak ruh kudsiyah? Ruh kudsiyah itu letak intinya fuad. Di mana itu? Posisinya sebut sirri. Bagaimana supaya bisa mengetahui itu? Jangan sampai kita kemudian lalai, goflah, lupa terhadap posisi-posisi itu. Nah, maka kita harus mengawalinya dengan latihan dari luar dulu. Disarankan kita berzikir zahar itu supaya apa? Supaya ruhani yang ada di dalam kolbu kita bangun, hidup. Itu kenapa harus dibangunkan. Sebab tadi ketika ruh berada dalam jasad, dia merasa senang di dalamnya, lupa perjanjian awal. Dianggapnya kenikmatan itu makan, dianggapnya kenikmatan itu minum, dianggapnya kenikmatan itu mencari harta. Dianggapnya kenikmatan itu punya pangkat dan jabatan, punya kekuasaan, bisa nunjuk orang kiri kanan, bisa dengan mudah tunjuk sana tunjuk sini. Ternyata bukan itu. Justru ruh yang lupa seperti itu harus diingatkan. Salah satu ingatan ruh supaya lupa, supaya ngilang lupa tadi, dibangkitkan ruh yang lupa tadi, itu dengan berpuasa, misalnya di bulan suci Ramadan. Bulan puasa di bulan suci Ramadan ini sebenarnya untuk mengingatkan ruh kita bahwa kenikmatan itu bukan makan minum, kenikmatan itu berpuasa. Nah, sekarang kita tanya Bapak Ibu, nikmat nggak berpuasa ini sekarang? Kalau kita yang bertorikoh terasa kenikmatan.
lebih ringan badan, lebih mudah beramalia. Tapi mereka yang baru memulai menghidupkan ruh, waduh berat minta ampun. Itu yang namanya puasa, itu siksaan. Tapi harus dilakukan, harus mujahadah. Supaya apa? Supaya hidup kolbu. Bagaimana misalnya merasakan orang-orang yang kesulitan hidup, yang setiap saat dia tidak makan, susah cari makan. Nah itu juga sebagai bagian dari menghidupkan kolbu. Maka puasa itu di bulan suci Ramadan ini terutama salah satu langkah untuk menghidupkan kolbu yang tertidur. Agar supaya muncul kenikmatan, bahwa ternyata kenikmatan itu bukan kenikmatan semata-mata jasad dia, tapi juga ruhannya dengan cara berpuasa. Lalu kita yang seringkali lupa kepada Allah. Hari ini misalnya amaliah kita berzikir sebanyak-banyaknya untuk mengingat Allah. Itu juga bagian dari cara kita menghidupkan kolbu kita yang lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena bungkus jasadiah tadi. Dan yang paling penting lagi, wadzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka pada hari-hari Allah, bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan di alam kubur. Setelah kehidupan di alam kubur itu kita akan menanti alam barzah. Di alam barzah itu kita menanti, lalu setelah alam barzah itu akan dibangkitkan oleh Allah di yaumul ba'ats. Bangkitkan kita. Kita dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar setelah itu kita melakukan perjalanan menuju mizan, timbangan. Dari timbangan itu kita akan melampaui siratal mustaqim. Di siratal mustaqim itu ada orang yang berlari secepat kilat, seperti barkun, kilat, set, sampai. Ada yang kepalanya di bawah menjadi kaki, kakinya menjadi kepala. Sebalik jalannya. Ada yang jalannya cuma satu kaki saja, ada yang merangkak, ada yang tenggelam oleh keringat. Dan perjalanan itu ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang ribuan tahun perjalanan. Tergantung amaliah kita di dunia ini. Mereka yang sama sekali lupa kepada Allah, wah itu berat. Dalam surat As-Sajdah itu, Allah sudah langsung gambarkan episodenya. Di dalam surat As-Sajdah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Engkau akan saksikan dengan mata kepalamu. Idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Orang-orang yang di dalam kehidupan dunianya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Kepalanya tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka berkata, Rabbana absarna, ya Allah telah aku saksikan ini. Telah aku dengar jeritan seperti ini. Jadi gambarannya diperlihatkan. Aku sudah saksikan, aku sudah mendengar ini semua peristiwa. Farajina na'man solihan, balikin lagi aku ke alam dunia, aku akan beramal soleh. Inna muqinun, karena sesungguhnya aku sudah yakin hari ini. Kira-kira kalau sudah yakinnya nanti di negeri sana terlambat apa enggak? Pasti sudah terlambat itu. Sangat terlambat. Iman di posisi itu percuma. Maka di dunia ini Allah kasih peringatan untuk mengingatkan ruh yang lupa. Dengan cara apa? Menurunkan kitab-kitab samawi. Salah satunya dalam surah ke-102 misalnya At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir. Bermegah-megahan itu. Kau kejar dunia itu. Gak akan pernah kau rasakan kepuasan. Hatta jurtumul maqabir, hingga akhirnya engkau akan jumpai
alam kubur. Maka kalau sekarang kita lihat banyak orang yang pansos di media sosial, memperlihatkan kemegahan-kemegahannya, bergaya ini, itu, ada barang-barang bermerek, diperlihatkan kemewahan-kemewahan itu. Mending masih ikhtiarnya sendiri duitnya. Rupanya duit korupsi kan. Sudahlah malu di dunia ini, bukan duit ente diperlihatkan pula kemegahan itu. Kelak nanti di yaumil akhir dimintai pertanggungjawabkan. Sebelum itu engkau di dunia pun tak merasa puas, engkau pun dipermalukan di dunia, dan di akhirat kali lebih lagi dipermalukan. Dan keseluruhan kemegahan yang ditampilkan itu tidak akan pernah engkau rasakan kepuasan kenikmatannya hatta jurtumul maqabir, sampai engkau menemui liang lahat. Sampai mati Pak baru puas. Kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawnal jahim kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Kelak nanti engkau akan menemukan keyakinan yang benar-benar yakin betul. Ternyata benar ya, akhirat itu ada. Ternyata benar ya, alam kubur itu ada. Tapi kalau sudah sadar di posisi itu, la tarunal jahim pula, depannya neraka jahanam. Parah kalau sudah begitu. Maka ruhaniyah ini dihidupkan oleh ayat-ayat suci Al-Quran. Dihidupkan ruhaniyah ini, diingatkan betul oleh kitab-kitab samawi yang datang dari sisi Allah, yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Supaya apa? Supaya ruhaniyah kita itu hidup. Bukan nanti hidupnya, di dunia ini dihidupkan. Tapi memang dalam kitab ini dikatakan sangat sedikit orang yang sadar, sangat sedikit orang yang berkeinginan untuk kembali ke negeri asal. Artinya ikhtiar orang-orang untuk menghidupkan kolbunya di dunia ini sangat sedikit. Hatta afadatin nubuwatu ila ruhi a'zam Muhammadin khatamir risalati wal hadi minad dalalati fa'arsalahu Allah ta'ala ila haula'in nasil ghafilin liyabtaha basiratahum min naumil ghaflah. Sampai kenabian ini dilimpahkan kepada ruh Muhammad SAW yang agung, penutup risalah dan penyelamat dari ketersesatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi tugas risalah kepada ruh agung Nabi Muhammad SAW. Allah utus untuk mengingatkan manusia-manusia yang lalai. Jadi dalam bahasa ini dikatakan liyabtaha basiratahum min naumil ghaflah, untuk membuka basiroh kolbunya dari tidur kelalaian. Jadi ibaratnya begitu kita mendapatkan talqin zikir dari guru-guru kita itu, kita seperti dibangunkan dari tidur. Selama ini kita nggak pernah ingat Allah. Dalam kolbu kita anggap ya cukup aja sholat 5 waktu kita kerjakan. Tanpa kolbu kita menyebut Allah, 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 Allah. Bahkan sebelum kalimat Allah itu tertanam dalam kolbu kita masih dalam kolbu ini menyimpan berbagai hal selain Allah. Urusan dunia masuk ke dalam kolbu, urusan anak, istri, hutang, duit, motor, mobil, masuk semua ke dalam hati. Maka hati kita itu sesak. Oleh karena itu untuk membersihkannya, diawali dengan zikir zahar yang lama yang banyak. La ilaha illallah,
Agar supaya apa? Agar supaya ilah-ilah itu yang mempengaruhi cara kita berpikir, yang mempengaruhi cara kita makan, minum, bergerak, hidup, yang mempengaruhi kita dalam berbagai aktivitas, dibuang dulu. Dibuang. Sehingga yang kita masukkan kalimat Allah saja. Sehingga sholat kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita ucapkan dalam iftitah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab kalau tidak kita bersihkan kalbu kita, begitu kita Allahu Akbar, ngomong itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi hati masih ingat jemuran, cucian, makanan, dompet, duit, kunci, motor, mobil, semua diingat dalam sholat itu. Maka dari itu diupayakan membangunkan kalbu yang tidur itu dengan cara membersihkannya dari unsur-unsur selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dihidupkan adalah basirah. Apa itu basirah? Mata batin. Basiratahum. Mata batin. Kalbu mereka. Min naumil ghaflah. Dari tidur kelalaian. Bagaimana caranya? Fayad'uhum ilallahi ta'ala wa wisalihi wa liqa'i jamalihi ajalli. Gitu. Caranya bagaimana? Dengan memanggil kalbu itu, mengajak mereka agar kembali dan bisa bertemu dengan keindahan jamalullah Allah yang ajali, sebagaimana firman dalam surah Yusuf ayat 108, di mana Allah berfirman, wahai Muhammad, kul hadihis sabil ad'u ilallahi ala basirati ana wa manittaba'ani. Muhammad, katakan kepada umatmu itu, katakanlah, wa Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu semua kepada Allah dengan basirah yang yakin. Jadi jangan ragu-ragu, kalbu kita itu jangan sampai ada unsur keraguan. Begitu Allahu Akbar, bener nggak nih menyembah Allah ini? Keraguan itu muncul kenapa? Banyak perkaranya keraguan itu. Karena dalam kalbu kita banyak persoalan. Maka dalam Al-Quran dikatakan kalbu itu bermacam-macam ragamnya. Ada yang disebut dengan qalbun salim. Nah, ini yang diharapkan, kalbu yang selamat. Tapi juga ada kalbun yang marid, yang berpenyakit. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adabun azim. Begitu berpenyakit, makin parah, tak diperbaiki, tak diobati, tak dibangunkan, maka kemudian Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim, aku tutup sajalah kalbu yang model gini nih, kalbu rusak nih. Qulubihim, khatama, ditutup kalbunya, sehingga sulit lagi. Bahkan ditutup lagi, wa ala sam'ihim, pendengarannya pun ditutup, wa ala absarihim, pandangan basirahnya pun ditutup. Disebabkan karena gisawatu walahum adabun adim. Kalau udah mau penyakit itu dibiarkan, tidak disembuhkan oleh diri manusia itu, maka kelak nanti makin tertutup. Ibarat kanker yang sudah kronis, menjadi kanker stadium 4. Udah susah diobatin, di kemoterapi malah rusak jasadnya. Kenapa begitu?
Karena gini, ayat itu dilanjutkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian besar manusia itu ada yang mengatakan aku iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi mulutnya sih bicara iman, mulutnya yakin dengan hari akhir, mulutnya itu ya pas-pas begitulah ngobrol tentang agama itu. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Gak beriman orang itu. Bayangkan, ditolak keimanan. Lisannya itu ditolak oleh Allah. Wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Disebabkan karena mereka dalam kolbunya yang marid itu, yang berpenyakit itu, ngomong iman, seolah-olah berteman, seolah-olah dia Islam, seolah-olah. Tapi kolbunya berpenyakit. Ada niat-niat busuk di dalamnya. Yukhadi'una Allah, dia hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Tapi kata Allah, wa ma yahda'una, dia menipu anfusahum, dirinya sendiri. Wa ma yashurun, tapi mereka enggak menyadari itu. Jadi kelakuan-kelakuan orang-orang ini yang tidak memperbaiki kolbunya itu, seolah-olah mereka ya beriman, yakin kepada Allah, yakin amal soleh. Dibiarkan kolbunya berkarat, tambah penyakit, tambah penyakit, tambah penyakit, tambah penyakit. Tak diperbaiki. Voice komplikasi. Pasti komplikasi. Di akhir-akhir kehidupan orang-orang yang kolbunya tidak segera dibangunkan, dibangkitkan, mereka akan linglung kemana hendak melangkah. Disebabkan karena orang yang memperbaiki kolbunya sudah langkah awal, sudah benar. Kenapa? Karena dia langsung menyadari, wah, ada yang saya lupakan. Apa itu? Kembali kepada Allah. Ada yang saya lupakan. Apa itu? Menempuh perjalanan ruhani yang awalnya berjalan dari lahut, jabarut, malakut ke mulki, lalu yang disebut dengan inna lillahi, sesungguhnya engkau semua datang dari sisi Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Nah, kembalinya ini maka prosesnya dari alam mulki, di alam dunia ini, tembus ke alam malakut, tembus ke alam jabarut, tembus ke alam lahut. Itu tugas perjalanan rohani kita. Kebanyakan manusia tidak begitu. Masih dibiarkan kolbunya itu tidur dibiarkan. Padahal ada perintah. Misalnya dalam rukun iman itu ada amantu billah, iman kepada Allah. Makrifah kepada Allah diperbaiki. Mengenal Allah. Kemudian kenal kepada malaikat. Makrifah kepada malaikat harus dibuka. Bagaimana kita berkomunikasi dengan malaikat yang mengatur rezeki. Bagaimana kita berkomunikasi dengan malaikat-malaikat itu. Harus dibuka. Kita kebanyakan enggak begitu. Kolbu kita ditidurkan, nggak diopenin, tiba giliran dengan malaikat jumpa langsung dengan malaikat Israel. Apa nggak terkejut? Malaikat Israel pulang kamu katanya. Wah, repot Pak. Jangan, kenalan dulu dong dengan malaikat-malaikat yang lain, karena itu rukun iman. Jangan langsung dengan Israel. Ini banyak yang dengan langsung Israel itu langsung melotot ya. Karena tadi kolbunya tidak dihidupkan. Karena perjalanan di mulki ini, di alam mulki ini, menghidupkan kolbu, dan itu disebut sebagai mata batin, basirah. Dan dari basirah itu berjalan kita menembus alam-alam malakut, menembus alam jabarut hingga ke alam. Para nabi bagaimana? Para nabi itu adalah contoh yang diberikan oleh Allah. Bahwa mereka jasadnya di bumi, kolbunya ada di sisi Allah. Fi maq'adis sidqin inda malikil muqtadir. Sekarang Nabi sudah tak ada. Siapa lagi yang begitu? Tentu guru-guru para wali yang bersih kolbunya. Mereka adalah orang-orang yang hawa nafsunya sudah hilang.
Ruhaniahnya sudah bersih. Tak pernah marah, tersenyum aja. Begitu ada murid yang agak nakal-nakal sedikit, aduh bager, yang baik kamu ini bager. Penyayang. Sebagaimana Allah yang Rahman yang Rahim, maka guru-guru yang sudah sampai kepada tingkat kolbu yang bersih, mereka pun menyayangi murid-muridnya yang agak-agak badung model kita ini kan gitu. Kita ini kan gak nakal-nakal dikit, amalia rada-rada jarang gitu. Zikir kebanyakan dikit pusing kepala. Capek gitu zikir terus. Padahal oleh guru kita diajari supaya bisa apa? Kul hadihis sabili, agar bisa mengikuti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kul hadihis sabili ud'u ilallahi ala basirati ana wa manittaba'an. Jadi istighfar. Nabi Muhammad itu istighfar 100 kali. Kita istighfar. Dosa kita banyak, istighfar jarang. Baginda Nabi dijamin masuk surga, istighfar lanjut. Artinya seperti bumi langit lah pokoknya. Nah, tapi kita harus ikuti jalurnya ini. Jejaknya ini harus diikuti, jangan ditinggal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya dikatakan baginda Nabi menyebut ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Para sahabatku seperti bintang-bintang. Mengikuti mana saja maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Kalau kita ikuti jejak maka kita akan mendapatkan petunjuk. Wal basiratu ainur ruhi tubtahu fi maqamil fuadi lil auliya. Nah, ini penting. Pada ayat tadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad mengajak manusia kembali kepada Allah dengan basirah, dengan yakin, yang di dalam Al-Quran dibahasakan sebagai basirah. Basirah itu adalah ainur ruhi. Basirah itu adalah mata ruhaniah. Wah, apa itu? Inti ruh yang terbuka bagi mata hati para aulia. Jadi para wali ini ruhaniahnya sudah terbuka. Jadi bukan hanya basirohnya. Kalau kita basiroh aja belum kebuka, belum kenal dengan basiroh kita itu kita. Kita baru sekedar zikir lisan saja. Terus kemudian kita menganggap kita ini adalah pengamal thariqah yang baik. Oh, belum. Baik itu kalau kolbu kita sudah hidup. Kita baru latihan. Baru latihan, kolbu kita dihidupkan. Kalau orang Sunda itu menyebut apa ya? Tidur kita itu kebluk. Nah, kebluk itu artinya apa ya? Bangun, bangun, bangun. Nah, saking nyenyaknya kita macam minum pil tidur yang dosisnya 100 dulu. 100 kali. Jadi nggak bangun-bangun. Suruh bangun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dikira itu udah nggak kurang-kurang itu teriak-teriak itu. Tapi nggak hidup-hidup itu basirah. Masih dendam sama orang, masih marah sama orang, masih pokoknya masih iri, dengki, hasad masih ada dalam diri kita, masih bersemayam. Kalau basirah sudah hidup, cirinya satu. Apa itu? Bersih dia dari unsur-unsur penyakit hati. Itu cirinya, Pak. Ciri orang yang basirahnya sudah hidup, kolbunya terbebas dari penyakit hati. Basirah hidup. Tapi kalau belum, latihan terus. Jangan putus asa. Aduh, nggak sampai juga itu bersih kolbu itu, masih ada iri, dengki, hasad. Ya sudah, terusin zikirnya, jangan diputus. Kenapa? Karena satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh untuk dapat membersihkan kolbu itu adalah jalan yang sudah ditempuh oleh baginda Nabi. Kalau baginda Nabi bagaimana? Kalau baginda Nabi kan karena beliau ini contoh suri tauladan yang terbaik. Bukan hanya beliau dari awal sudah bersih, tapi juga kemudian malaikat Jibril misalnya dalam peristiwa Isra Mi'raj, kolbunya dibelah, dibersihkan. Bersihkan dengan air Zam-Zam.
Kolbu kita, siapa yang bersihkan? Kalau enggak Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan untuk itu, maka bersyukurlah orang-orang yang sudah sampai kepada pengetahuan, kepada keyakinan bahwa perjalanan awal dari kehidupan di alam dunia ini adalah perjalanan kolbu menembus langit-langit, menembus alam-alam mulki malakut jabarut lahu. Jadi kitab Sirrul Asrar ini benar-benar kitab yang sangat penting bagi kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal basyiratu ainur ruhi tubtahu fi maqamil fuadi lil awliya wa dzalika la yahsulu bi ilmi dhahiri bal bil ilmil batin ala dunyi kama qala Allah Ta'ala wa 'allamnahu min ladunna ilman. Ini penting juga nih, bahwa basiroh adalah inti ruh yang terbuka bagi mata para aulia. Basiroh ini tidak akan terbuka bagi mereka yang hanya mendalami ilmu lahir saja. Tidak akan terbuka. Kalau hanya sekedar lahir saja, nggak akan terbuka. Cukup cuman punya pohon aja. Punya pohon sama cabangnya aja lah. Cabang itu thariqah. Kalau hanya sekedar belajar, basiroh ini tidak akan terbuka mereka yang hanya mendalami ilmu lahir saja. Sampai kepada ilmu thariqah saja pun belum terbuka. Apalagi cuma sekedar ilmu lahir. Untuk membukanya harus dengan ilmu laduni batin. Nah, ini sebut laduni batin. Wa 'allamnahu min ladunna ilman di surat Al-Kahfi ayat ke-65. Dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu laduni dari sisi kami. Jadi akses kita, sebagaimana kita pernah ceritakan di pertemuan kita yang kemarin, sekarang ini ada namanya artificial intelligence. Orang kalau mau mengakses pengetahuan itu tinggal buka Google, ketik apa yang mau, keluar semua. Itu artinya kecerdasan buatan. Namanya artificial intelligence itu kecerdasan buatan. Lebih canggih lagi sekarang ada namanya ChatGPT, itu jadi banyak perbincangan di kalangan ahli komunikasi. Apa itu ChatGPT? Itu Generative Pre-trained Transformer. Artinya bagaimana itu pengetahuan itu? Jadi kira-kira misalnya kita pengen tahu basiroh. Apa itu basiroh? GPT itu, ChatGPT itu dia langsung memberi penjelasan dari berbagai sumber tentang itu. Jadi hampir tidak berguna Ustaz itu sebenarnya. Kenapa? Karena orang cuma tinggal buka internet saja dapat. Nah, oleh karena itu ustadz-ustadz ini harus meningkatkan kemampuannya. Nah, oleh baginda Nabi sebenarnya sudah digiring pengetahuan kepada apa? Kepada ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu dari sisi Allah. Apa itu ilmu dari sisi Allah? Ya ilmu laduni. Bagaimana cara mendapatkannya, mengaksesnya? Akses kolbu, Pak. Karena dalam kolbu itu tersimpan berbagai ilmu pengetahuan yang tak terbatas. Kalau sekarang komputer yang seperti itu kita anggap canggih, kolbu kita jauh lebih canggih kalau bisa diakses oleh kita. Maka orang-orang yang laduni itu, Quran yang 604 halaman, 30 juz, 114 surat, itu sudah dihafal, sudah diakses dalam kolbu. Diakses mudah. Ya. Bisakah mengakses? Bisa. Kenapa nggak bisa? Ilmu laduni itu bisa. Sekarang kalau misalnya ditanya, coba sebut dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, urutan surat-suratnya. Ya mudah sih.
Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud 12, Yusuf 13, Ar-Ra'd 14, Ibrahim 15, Al-Hijr 16, An-Nahl 17, Al-Isra, Al-Kahfi 18, Maryam 19, 20, Toha 21, Al-Anbiya 22, Al-Hajj 23, Al-Mu'min 24, An-Nur 25, Al-Furqan 25, As-Su'ara para penyair 27, An-Naml 28, Al-Qasas 29, Al-Ankabut 30, Luqman 30, Ar-Rum 31, Luqman 32, As-Sajdah. Begitu surah As-Sajdah ini mulai alif lam mim Allahu la ilaha illahu Allahul alif lam mim itu sudah halaman 415 di surah As-Sajdah, surah ke-32. 415 itu sudah juz ke berapa? Juz ke-21. Juz ke-26 itu mulai dari 502 halamannya, 502. Jadi model begitu. Akses. Hafal betul. Laduni, ilmu laduni. Nanti juga misalnya ketika mempelajari bahasa Arab misalnya. Ya kan mempelajarinya kan sebetulnya mudah. Al-kalimatul walabtul murakabul mufidu bil wajib samun salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Kalimat itu adalah, kalau dalam kitab Jurumiyah itu kalimat itu al-kalimatul walab itu adalah lafaz murakabu yang tersusun, mufidu yang punya makna. Bil wajib samun salah satu ismun wa fi'lun wa harfun. 3 isim fi'il. Bagi orang-orang yang sudah berkecimpung lama, apa itu kalimat? Kalimat itu adalah langsung disebut ucapan yang satu gitu. Dibagi berapa? 3. Apa itu? Isim itu nama gitu. Fi'il itu pekerjaan. Harfun itu bukan nama, bukan pekerjaan. Gitu aja sebenarnya. Dan bahasa Arab itu semudah itu dipelajari, harfun, isim, fi'il. Huruf ada berapa? Huruf itu ada 12, ada berbagai kitab, ada 9 kalau dalam Jurumiyah. Tapi begitu dikumpul oleh mereka yang sudah belajar lama, langsung disebut 19. Nah, ketika mempelajari huruf saja, kan cuma ada 3 itu dalam bahasa Arab itu. Huruf, isim, benda, nama, isim, kemudian fi'il, pekerjaan. Ada 3. Berarti kalau kita hafal yang ini, itu sudah 30% pengetahuan kita. Sehingga kalau sudah hafal yang 20 huruf ini, sudah bisa mengakses baca kitab maksudnya gitu. 30% kita sudah bisa menguasai bahasa Arab. Itu begitu belajarnya kalau dalam keilmuan yang sudah memasuki ilmu mengakses ke kolbu itu akan lebih mudah kita dalam mempelajari Al-Quran. Nah, ini pentingnya. Fal wajibu 'alal insani tahsilu tilkal aini min ahlil basair bi ahdi talqin min waliyin mursyid yukhbaru min alamil lahut. Oleh sebab itu orang yang ingin membuka inti ruhnya harus berguru pada ahli-ahli basirah dengan mengambil talqin dari seorang wali mursyid yang memberi petunjuk langsung dari alam lahir. Nah, ini salah satu persyaratan wajibnya, bahwa kalau ingin mengakses itu harus ada mursyid, guru yang sudah tahu akses ke sana. Kira-kira itu, dan barangkali karena waktu juga sudah hampir setengah 12, hampir jam 12 ini ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab barangkali. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau enggak kita tutup. Atau barangkali ada yang mau memberikan pendapat. Ini yang penting-penting. Biasanya kan memang di kiri kanan ini Pak Ustadz yang memberi pendapat. Kali ini silahkan Pak
Ustaz Bambang barangkali. Lanjutnya ditutup ini. Insyaallah nggak ada. Baik, demikian saja barangkali perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim